Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwasanya orang yang meninggalkan kurban sedangkan dia mampu dan belum pernah berkurban, namun dia tidak berkurban ataupun menyembelih, maka dikhawatirkan, ditakutkan dia akan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Maka 2 hari raya ini, yang pertama hari raya Idul Fitri, Allah fardukan zakat fitrah. Kenapa? Supaya kebutuhan di hari di mana kita bersenang-senang itu jangan ada fakir miskin yang sengsara. Jangan ada fakir miskin yang dalam keadaan kelaparan. Baik tanya dengan bahagia itu katakanlah urang gasin ataupun fakir, mereka bersedih karena tidak ada makanan, maka membuat orang yang sedang bahagia itu kurang semangat. Maka zakat fitrah itu Allah peruntukkan kepada mereka dengan tujuannya itu yang pertama. Kemudian di hari raya selanjutnya, yaitu hari raya haji, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, walaupun sunnah muakkadah ini sangat-sangat dianjurkan, yang tujuannya kadang fakir miskin itu jangankan untuk membeli daging, mereka kesehariannya itu harus makan seadanya. Ada yang makan pakai garam kadang-kadang. Maka untuk orang miskin itu merasakan nikmat daging, maka Allah perintahkan kepada hambanya yang punya kemampuan untuk berkurban. Beliau tidak memberikan keringanan bagi orang yang meninggalkannya. Annahu yukrahu bahwasanya dimakruhkan bagi seseorang yang mampu itu untuk meninggalkan kurban tersebut. Sawa'an kana min ahlil bawadi, sama ada urang pedalaman, au min ahlil hadari, ataupun penduduk tetap, awis safar, orang yang melakukan perjalanan, misalnya kita perjalanan jauh ke Jakarta ataupun ke Medan dengan keluarga misalnya. Kita ambil ancang-ancang sebelum hari raya kita berangkat. Tiba-tiba di saat kita melintas suatu pasar ataupun tempat suatu penduduk yang mereka itu tidak berkurban ataupun kekurangan, nyamblo aja nek kameng dina, kita menyembelih di situ. Itu ahlus safar. Wala farqa bainal haji wa ghairihi. Maka tidak ada beda di sini dalam sunnah berkurban sama ada orang itu jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun yang di tanah air. Mereka tidak melaksanakan ibadah haji. Karena faqad dhaha sallallahu alaihi wasallam fi Mina. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, menyembelih tatkala beliau di Mina, an-nisaihi, daripada istri-istrinya, bil baqar, dengan seekor lembu ataupun sapi. Itu rawahu Syekhani. Hadis itu sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yusannu liman yurida at-tadhiyata alla yuzila sya'rahu wa zafrahu fi 10 Dzulhijjah hatta yudhhiya. Dan disunnahkan bagi orang yang berkeinginan untuk berkurban, misalnya kita sudah punya kemampuan berkurban memang dari jauh-jauh hari, maka disunahkan bagi kita untuk kita tidak menghilangkan rambut bentuk apapun dari tubuh kita. Bagi yang ingin mencukur ataupun ingin memotong rambut, memotong kuku, nah itu sebaiknya bagi yang ingin berkurban, nah itu sebelum masuk bulan Zulhijjah itu
boleh kita potong. Ataupun memendekkannya ataupun merapikannya. Namun kalau sudah masuk kepada tanggal 1 sampai tanggal kita berkurban nanti, itu sebaiknya jangan dihilangkan. Kuku udah panjang kali, lupa saya potong, biarkan. Jaga aja kebersihannya. Dari fi asyari Dzulhijjah hatta yudhhiya. Jadi dari awal masuk bulan Zulhijjah itu sampai dia berkurban. Bukan orang lain berkurban, sampai dia berkurban. Walau akhara tadhiyata ila akhiri ayyami tasyrik. Walaupun hewan kita itu disembeli pada hari ketiga hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kita lanjut. Jangan mencukur rambut, jangan memotong kuku, sampai hewan yang kita miliki itu dikurbankan. Wa mithlu sya'rihi wa zafrihi jildatun la tadurru izalatuha wa la hajata lahu fiha. Jadi ada kadang-kadang kulit lebih, jildatun la tadurru izalatuha. Jadi yang kira-kira kalau dihilangkan itu tidak mudarat. Kalau memang dihilangkannya, tidak dihilangkannya itu mendatangkan mudarat, itu enggak jadi masalah. Kadang ada nanti misalnya kulit lebih kita ataupun akibat luka ataupun apapun, kalau tidak dihilangkan itu mendatangkan mudarat. Itu hilangkan, itu tidak menghilangkan daripada pahala sunnah. Maka fayukrahu lahu izalatu dzalika walau fi yaumil jum'at wa nahwihi. Kan hari Jumat itu disunahkan kita memotong kuku, merapikan kumis, merapikan rambut. Namun apabila berbenturan dengan hari raya Idul Adha ini, maka jangan dihilangkan, tetap makruh. Seperti kita punya baju baru warna merah ataupun warna selain putih. Ada baju yang putih yang memang bukan baru. Nah, itu lebih disunahkan yang baru. Walaupun dia tidak warna putih. Karena dia baru. Namun kalau sudah sama-sama second, itu dianjurkan yang warna putih. Kenapa? Linnahi anha fi khabari Muslim, karena Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melarang demikian. Kenapa? Syumulul maghfirati wal itqi minan nari li jami'i dzalika. Kuku kita dan seluruh rambut kita itu mencakup di dalamnya itu maghfirah Allah. Apalagi yang di hewannya. Kalau bersihkan, nah itu harus dibersihkan supaya hewannya itu semangat hidup. Wa yusannu lirrajuli ayyudhabbihal udhiyata binafsihi in ahsana dhibha ataupun dzabaha. Disunahkan bagi seorang laki-laki itu untuk menyembelih hewan kurbannya itu dengan dirinya sendiri. Tiagro menyebut in ahsana dhibha, apabila dia pandai dalam menyembelih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha binafsihi, karena Rasulullah itu beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya, kama rawahu asy-Syaikhani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yusannu liman wakkala fi dhibhiha ataupun fi dzabhiha ayyashhadaha. Disunahkan lagi bagi orang yang mewakilkannya penyembelihannya kepada orang lain ataupun kepada panitia ataupun kepada orang yang dia percayai, nah, untuk menyaksikan daripada penyembelihan tersebut. Maka
BM karat dalam penyembelihan tersebut kalau memang waktu tidak memungkinkan. Jadi sampai hari ketiga hari tasyrik itu terbenam matahari, nah itu masih boleh kita berkurban. Walaupun malam kita menyembelih, namun hukumnya itu makruh menyembelih di malam hari itu. Makna makruh di sini hanya merumpok pahala. Selain terjadi daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai daripada urung puplung dia tepuk dan lampu macam. Maka diwanti-wanti seperti itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah memerintahkan kepada putrinya Fatimah, qumi ila adhiyatik fashhadiha. Maka berdirilah dan saksikanlah hewan kurbanmu. Kenapa? Fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laka ma salafa min dzunubika. Karena darah yang menetes itu yang kita saksikan itu, maka diampuni dosa kita yang telah lalu daripada dosa-dosa kecil. Maka rayu fadilah. Maka kalau kita kejar target itu, kita paksakan di hari raya yang pertama, kadang waktu sudah sangat mepet dengan jumlah hewan kurban yang banyak, sementara kita harus silaturahmi ke orang tua kita yang ingin berziarah ke kuburan. Otomatis orang-orang yang berkurban, mungkin ada yang bersilaturahmi, mereka tidak sempat menyaksikan daripada hewannya itu disembelih. Maka kita tahun ini mengadakan sembelihan itu pada hari raya yang kedua. Kenapa? Begitu selesai salat subuh kita berkumpul semuanya. Nah, di situ kita sembelih. Sehingga orang yang berkurban itu betul-betul mereka menyaksikan daripada hewan kurbannya. Karena mewakili dalam melihat ini tidak sama dengan orang yang melihatnya langsung. Nyolong wakilah hewan kurban beda. Nggak bisa diwakilah itu. Kalau sembelih bisa. Kemudian di saat kita berlomba-lomba mengejar target itu pasti ada yang kita sia-siakan sehingga kurban orang itu tidak sempurna. Kemudian lanjutan yang kemarin tentang wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalika, dan dibolehkan pada seekor lembu itu daripada 7 orang, ai ishtaraku fi tadhiyati biha. Ini dalam berkurban untuk seekor sapi itu boleh untuk 7 orang. Jadi maknanya bukan berarti nanti nyupaya mita 7 dro. Untuk 1 orang tidak boleh. Bukan. 1 orang lebih baik. Nyo hanalun doho bapeng li. Ya. Long kena gerbun taboh lumo tidro lu. Lebih bagus. Ataupun 1 ekor sapi itu dengan sebab-sebab yang berbeda. Ada yang bayar haji tamattu, ada yang bayar untuk dam, ada yang untuk akikah, ada orang yang untuk jual dagingnya, ada yang berkurban. Misalnya 1 ekor lembu itu baru terkumpul 4 orang. Maka hansip menyedati lemau. Jadi pakat orang, kita cari 3 orang lagi. Boleh, kata salah satu daripada orang yang ikut patungan, tapi daging saya nggak mau berkurban. Saya ingin menjual daging itu. Nah, boleh.
Nanti kalau bagi 7 buah tumpuk, yang gayan lucu belau. Karena dia hanamin kurban. Ataupun untuk akikah. Gabung sudah 5 orang berarti. Yang satu lagi untuk akikah. Bagian beliau yang 7 ambil terus kemudian masak, kemudian bagikan kepada fakir miskin. Di situ beda akikah dengan kurban. Kalau dari jenis hewan mendekat. Cuman kalau daging kurban itu harus dibagikan mentah. Lanjut tanya untuk Dayak Dagun. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin la an aktsara minhu. Sedangkan seekor kambing itu untuk 1 orang. Ini kambing usianya sudah pernah kita jelaskan. Kalau jenis domba itu 2 tandanya. Salah satunya. Yang pertama, dia harus 1 tahun penuh. Dan masuk tahun kedua. Itu otomatis itu. Kalau sudah sempurna 1 tahun, udah pasti dia masuk tahun kedua. Bukan masuk kedua tahun. Masuk tahun kedua. Walaupun baru 1 jam. Ataupun dia belum sempurna 1 tahun. Namun gigi depannya itu sudah gugur ataupun copot. Itu kalau belum sempurna 1 tahun, itu untuk kategori domba sudah boleh menyembelih. Tapi dengan syarat giginya itu yang jatuh itu yang sudah rontok harus di atas 6 bulan. Bentri baru di bulan nyokar igo kaji datang beli. Ya, ada pajak itu ya. Sedangkan jenis kambing, kerbau, kemudian sapi, kemudian unta, itu tidak lagi patokannya kepada gigi, rontok giginya. Kadang ada yang rontok gigi di bawah 2 tahun, namun dagingnya itu belum bagus. Namun di mana juga dilihatnya yaitu pada usia. Bagi jenis lembu ataupun sapi ataupun kerbau, itu sudah sempurna 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Mamnya 2 tahun di tengah lebih dibelin, lebih galam. Dagingnya sudah padat, sudah berisi. Kalau unta, nggak dilihat di giginya juga. Tapi dilihat di usianya sudah mencapai 5 tahun. Dalam bulan langit, bulan Kamaria. Makanya muge hewan itu harus tahu persis itu. Usia daripada hewan kurban itu. Cuman menyepawang, dia sudah paham. Ini usianya berapa, dilihat daripada bentuk tanduknya, kemudian lebar wajahnya, tubuhnya. Itu ada ilmu dia. Tapi ada kemudiannya tang, kado-kadonya benjol. Menyeyupnya nanata di berbun. Karena urung pelara lumo yang tujuan lumo yang belagur. Daripada belagur ke urung tukang jegal, nampak copeng. Ya. Kadang-kadang urungkan. Makanya Rasulullah mengatakan at-tajir as-saduq ma'iya fil jannah. Pedagang yang jujur itu bersama saya di dalam surga. Bahkan aswa'u buqain fil ardi as-suq. Tempat yang paling jelek di permukaan bumi ini adalah pasar. Inan judi, inan mabuk, inan pencuri, inan tukang riba madu. Maka di saat dalam lingkungan seperti itu kita bisa keluar dalam keadaan jujur, kagak jamin oleh Nabi. Karena memang bodoh.
Nanti pula lagu-lagu juga. Ini aku anak kurung-kurung. Tambah timbangan. Tambah pemberat timbangan. Lagi orang cing. Golom belum lagi balik itu jarumnya kagak tarik. Nya nara mah. Makanya lebih bagus pakai yang apa namanya itu yang digital. Yang pasti. Kadang nak ilmu IT lebih tinggi lom juga lah yang di luar jangkauan tadi. Jadi hotel kali YouTube Pro repair ternyata di 100 kilo itu dia jual angkat. Mamnya model home dari jauh bang berhome. Sekarang orang tambon onyo kata kilo. Cina you pegang putaran cengnya untuk di setel supaya pas. Itu ya setel supaya pas. Macam tu. Maka Rasulullah mengatakan tempat yang paling jelek di permukaan bumi ini adalah pasar. Dan tempat yang paling baik di permukaan bumi ini adalah masjid. Ya, dari pekanjak juga mungkin. Naam law dhaha anhu wa asyraka ghairuhu ma'ahu fi thawabiha lam yadur. Namun demikian, seandainya seseorang itu menyembelih seekor kambing, walaupun secara pahala hanya kepada orang yang berkurban, namun dituntut untuk berkurban itu sudah selesai daripada keluarga kita. Maka Rasulullah SAW di saat beliau kabar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dhaha Rasulullah SAW bikabasyaini. Rasulullah menyembelih 2 ekor kibas. Kemudian beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Menan ke baca doa oleh Nabi, ya Allah terima daripada long tuan, keluarga long dan umat long. Maka berkata alim ulama, la tahzan ayyuhal faqir faqad dhahar ankal bashir an-nadhir. Maka bagi orang-orang yang belum punya kemampuan untuk menyembelih, jangan bersedih. Karena Rasulullah SAW dulu pernah berniat dan pernah berdoa supaya ini kurban daripada umat Rasulullah SAW. Namun dikatakan oleh Imam Bajuri, annahu laisa fihi sighatu hasrin. Namun itu sebenarnya untuk seluruh umat Rasulullah, sama ada kaya ataupun miskin. Karena dalam hadis tersebut tidak ada lafaz ataupun kata-kata yang menunjuki kepada membatasi personal. Wala yajuzu ayyudhhiya an ghairihi bi ghairi idnihi. Dan tidak boleh seseorang itu berkurban daripada orang lain tanpa seizinnya. Termasuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nagu wasiat jamunnya apabila ayahmu sudah tiada belum mampu berkurban, nanti berkurbanlah kalau ada kelebihan rezeki. Nah itu sampai pahala kurbannya. Namanya Allah tani daju. Namun tidak sampai, jadi itu sebagai sedekah biasa. Apalagi kepada orang lain. Nyampai ada lagi izin ni. Hai nyolong sembeli ada nandro ni ba. Walaupun anak itulah ada lagi izin. Kerana Allah baik enggak ada. Nah, cuman harus dengan seizin. Lagi ada cok tilap gop sih. Nyotang ai tingkat ada tembayang mata hang ubi. Nya anjeut beranggapan izin menan. Nah, tayo naik patu lagak supaya baik basah patu road. Kita ambil sendal orang lain tanpa izin. Makanya masjid harus sebaiknya menyediakan punya masjid. Yang ya tu ada masjid pun bukan tua. Tua bakal hebat tangkai rumah. Di saat lupa tidak dikembalikan. Ini yang anehnya. Jadi sendal jalan-jalan.
Begitu juga peci. Dengan berbagai ukuran, mungkin 2 ataupun 3, nomor 5 sampai nomor 10. Bagi yang tidak ada peci, yang ingin berdiri di saf paling depan, itu harus paham. Tulis 6 Rahayu. Yang tidak pakai peci, ingin berdiri di saf orang pakai peci, ini pecinya. Karena walaupun makruhnya kepada dia sendiri, namun pemandangannya nggak enak dilihat. Igayan kalau kebak beringan. Wadah temayang lipat-lipat menan uri tempengan kan anak. Juga mengganggu daripada orang yang di samping kita. Menansit be baje. Kan masalah heuro hanas. Anak kira kadang kan tertawangi. Namun kita selesai merokok, di tangan kita masih bau rokok, di pakaian kita. Itu jangan dulu ke masjid. Ya mana-mana gede. Ataupun sikat gigi. Nah, hilangkan bau, baru kita masuk. Karena sama juga. Kita masuk masjid, salat dalam keadaan bau seperti itu, makruh hukumnya. Mana pahala sih? Mana pahala jemaah tanyunan? Pahala temayang piana. Paling cuma sekedar tuntas kewajiban. Makanya Rasulullah mengatakan man akalal basal waktum. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maka jangan salat di masjid. Maknanya kenapa bawang putih, bawang merah itu yang mendatangkan bau. Bendri halah hana puhai bali lo baju bodin to yang hana icum bodin. Nah, potato grow up itu be bodin ke wangi. Bagi sebagian orang ada yang tidak suka. Jangan kita berargumen daripada hana ujak masjid, lebih baik hana ujak masjid daripada hana jauh lain. Maka kita masuk masjid itu betul-betul nyaman bagi kita, nyaman bagi orang lain. Nah orang memang dia terburu-buru. Nah, itu lebih baik nanti di saat kita selesai kesibukan, salat sendiri. Yang begitu dan dia masuk ke dalam saf, nyata masih batu temayangnya. Gak ada temayang tidak. Maka salat itu memang bil waqar, dengan tenang. Yang tinggal itu kita tunaikan nanti, yang kita dapatkan kita sempurnakan. Itu daripada perintah Rasulullah. Bedanya dari rumah, mulai bismillahirrahmanirrahim, imam. Ube tulis Jepang dekat Honda. Yang menyerba, tituk nam demu jak teman jemaah. Jalan pelan-pelan saja. Di saat kita berjalan pelan dan itu perintah Rasulullah, kita dapat pahala juga. Menyatu buru-buru. Napa? Allahu Akbar. Kunci. Itu kau boleh imam. Ini kalau dah rukuk kau sujud. Maka dalam ibadah ini harus sesempurna. Illa idza dhaha an ahli baitihi, kecuali dia berkurban kepada orang yang tanggungan nafkahnya. Nah, itu. Ini daripada orang lain. Awwali mimmali maulihi, ataupun ada anak kecil, nah, dia berkurban kepada anak tersebut dari hartanya, bukan dari harta anak kecil itu. Nah. Wa amma bi'idnihi walau maitan fayajuzu. Kalau dengan izin si mayat, maka boleh. Bagaimana gambaran tentang orang yang sudah meninggal kasih izin? Wa suratuhu fil mayit. Gambarannya bagi orang yang sudah meninggal, annahu yusiya biha qabla mautihi. Yaitu dia berwasiat, bahwasanya sebelum dia meninggal, nyono kerbun gelung untuk menyenariki. Nah, itu boleh. Kama yaqa'u katsiran. Sebagaimana banyak orang yang melakukan.
Wala budda an takuna syatu muayyanatan. Dan mesti kambing yang akan kita sembelih itu harus jelas. Hai, jelasnya kambing, anak bukan lain. Namun bagaimana gambarannya? Liyakhruja ma law ishtaraka ithnani fi syataini bainahuma. Karena tidak boleh berkurban ada dua orang yang berserikat dalam harta walaupun pada dua ekor kambing. Fa innahu la yasihu. Kenapa? Li'anna al-wahida lam yudahhi bisyatin muayyanatin bal bisyai'atin fi syataini. Li'anna lahu nisfan min hadhihi wa nisfan min hadhihi. Walaupun ada dua ekor kambing, ada dua orang yang bersarikat, berkongsi untuk memelihara dua kambing tersebut, walaupun setiap mereka menyembelih satu daripada itu, tidak boleh. Bahkan dalam kambing yang satu ini hak dua mereka. Dalam kambing yang kedua ini juga punya hak yang sama. Maka tidak muayyanah itu. Jadi harus jelas. Nyo kambing nyo. Wahia ay asyatu afdalu min musyarakatihi fi ba'irin au baqaratin. Au baqaratin. Maka pada kongsi, dalam hal kongsi, seekor kambing itu lebih baik, 7 ekor kambing itu lebih baik daripada 1 ekor sapi. Nah, ini harus dengar secara rinci ini. Karena dari aspek ini yang baik, aspek yang lain ini yang terbaik. Jadi beda-beda aspek ditinjau. Nah, kalau ditinjau dari ini, kenapa dia lebih baik 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi? Lima fi dzalika minal infiradi bi iraqatid dami. Karena makin banyak menumpahkan darah itu semakin baik. Menyelumur sekali cuma menumpahkan darah. Namun 7 ekor kambing itu 7 kali kita menumpahkan darah. Namun, itu daripada menumpahkan darah. Wa afdalu anwa'il udhiyah. Namun, jenis yang paling baik, yang utama daripada jenis untuk kita berkurban, binisbati likasratil lahmi. Yaitu ditinjau daripada banyaknya daging. Nah, fa inna lahmal ibili aktsaru ghaliban min lahmil bakar. Maka daging unta itu lebih banyak daripada daging lembu. Wa huwa aktsaru ghaliban min lahmil ghanam, dan daging lembu itu lebih banyak daripada daging kambing. Maka kita lihat tujuannya ini apa? Kurban kita untuk kita bagikan daging kepada orang yang banyak. Maka unta nomor 1, lembu ataupun kerbau nomor 2, nomor 3 baru kambing. Karena kambing itu walaupun mahal harganya, namun lebih banyak tulangnya. Dan menyedadagun bi menyekau mu dia ada pelungnya ke bayang fikir-fikir untuk baju teh kambing. Menyati limo ada leher dama, madang fikir si untuk dama yang kepulan. Menyekau dia kambing hendak buat coba-coba. Itu juga mempengaruhi. Wa amma min haitsu atyabiyatil lahmi, adapun ditinjau dari aspek baiknya kualitas, bahasa lainnya kualitas daripada daging itu, fadda'nu afdalu minal ma'zi. Daging domba itu lebih baik daripada, lebih unggul daripada daging kambing lokal. Kambing lokal tanya memang mame. Ya. Kambing kacang gitu. Nah, namun domba secara ditinjau daripada kualitas daging lebih baik. Kenapa? Li taybi lahmihi min lahmil ma'zi. Karena kualitas dagingnya itu lebih baik daripada kambing. Tsumma al-jawamisi afdalu minal i'rab. Lembu ataupun kerbau yang ada di daerah kita ini, yang banyak mangkar rumput, yang hijau-hijau
Lebih baik daripada yang ada kerbau ataupun lembu yang ada di Arab. Karena mereka tidak langsung mengkonsumsi daripada rumput yang hijau-hijau itu. Karena padang pasir memang sulit untuk tumbuh rumput. Walaupun ada itu rumput mungkin ada di diproduksi di tempat yang lain. Mau menyimurat gerau ini lebih mantap lah. Karena dia pilihan. Tahu dia nyoh hana mangan naling nyoh ai macam. Ijo milih mari makan. Mau menyelum mode ya puyan tapi perlu aku ai macam sih. Karena kadu. Lagi buah maplam mangga yang sudah digigit oleh tupai kuning. Nya hana pai hayat ratale mama hebana. Awai ratali tu pe makaji baju. Si dapat bawa pelam matam, yuka padu pe. 3 kali belum ju. Maka itu pilihan karena dia sendiri yang memilih. Litaibi lahmiha an lahmil irab. Karena kualitas daripada daging sapi yang ada di wilayah yang khatulistiwa otomatis lebih baik daripada yang banyak musim panas. Wa min haitsu kasrati iraqatid dam, maka ditinjau dari aspek yang lain yaitu banyak menumpahkan darah. Fasab'u syiyahin afdalu minal badanati wal baqarati. Maka 7 ekor kambing itu lebih baik daripada unta dan lembu. Lima fiha kasrati iraqatid dima'i ma'a taybil lahmi. Karena banyaknya tumpah darah maka dia lebih baik. Namun kita tinjau kembali kurban ini untuk apa? Untuk kita bagikan kepada fakir miskin. Maka unta dan ataupun lembu ataupun kerbau lebih baik. Wa min haitsul alwan, mana warna terbaik untuk dalam kita berkurban? Fal baydha'u afdal. Yang warna putih itu lebih utama. Walaupun itu cap-cap baju warna yang lain, warna merah. Yang penting warna putih itu lebih mendominasi. Manda minta lumo lagi warna cap binti kana. Nah hitam makrum, nah hitam ada kru kan. Summa as-safra. Kemudian yang agak kekuning-kuningan. Dia pergi kuning lagi, ya, minta lumo. Lagi Nabi Musa aja mu. Bani Israel, dia minta tu yang warna kuning lagi, kan apa-apa. Ada isi aja lumo-lumo hitam, kan benar? Gaji hang bila temayang yang kaya. Mudarat tu. Kemudian al-afra. Afra itu warna putih lumpur. Warna putih lumpur. Dan warna abu rokok. Dia tidak mendekati kepada hitam, dia tidak mendekati kepada putih. Abu-abu muda. Tsumma al-hamra, kemudian yang merah. Kemudian al-balqa. Al-balqa ini belang. Mana lu mau lagi warna zebranya? Anak pamita ataupun lagi kambing betai kan? Nyan ada pamita tinggal kiamat hanam dulu. Sedikit lagi. Summa as-sauda. Kemudian yang terakhir baru yang hitam. Kita kalian kapan yang hitam ini unggul nanti akan kita lihat di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita tutup kita berselawat 3 kali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله